supir taksi yang sedang memiliki kredit motor atau kredit mobil, ataupun nelayan yang sedang memiliki kredit perahu. Saya kira ini juga perlu disampaikan kepada mereka untuk tidak perlu khawatir, karena pembayaran bunga dan angsuran diberikan kelonggaran atau relaksasi selama 1 tahun. Ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Kenapa kebijakan lockdown tidak kita lakukan? Perlu saya sampaikan bahwa setiap negara memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki budaya yang berbeda-beda, memiliki kedisiplinan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita tidak memilih jalan itu. Dan itu sudah saya pelajari. Saya memiliki analisa-analisa seperti ini dari semua negara, ada semuanya. Kebijakan mereka apa, mereka melakukan apa, kemudian hasilnya seperti apa, semuanya dari Kementerian Luar Negeri lewat dubes-dubes yang ada, terus kita pantau setiap hari. Kartu prakerja, implementasi dari kartu prakerja ini kita pakai untuk antisipasi para pekerja yang terkena PHK, para pekerja harian yang kehilangan penghasilan, dan para pengusaha mikro yang kehilangan pasar atau kehilangan omset. Bagi usaha mikro, usaha kecil, untuk nilai kredit di bawah 10 miliar, baik ini yang di kredit yang diberikan oleh perbankan maupun industri keuangan non-bank, akan diberikan penundaan cicilan sampai 1 tahun dan penurunan bunga. Presiden Joko Widodo menyadari bahwa pandemi COVID-19 yang menyebabkan penyakit berdampak terhadap pendapatan rakyat. Jokowi bahkan mengaku kerap mendapat keluhan dari para tukang ojek hingga sopir taksi yang memiliki kredit motor dan mobil. Untuk itu, dia menjanjikan memberi kelonggaran untuk tukang ojek, sopir taksi, serta nelayan dalam pembayaran cicilan kredit kendaraan. Hal itu disampaikan Jokowi saat rapat dengan gubernur melalui video conference dari Istana Merdeka, Jakarta. Tukang ojek dan sopir taksi yang sedang memiliki kredit motor atau mobil, atau nelayan yang sedang memiliki kredit, saya sampaikan ke mereka tidak perlu khawatir, karena pembayaran bunga atau angsuran diberikan kelonggaran selama 1 tahun, ujar Jokowi. Pemerintah juga memberikan kelonggaran cicilan bagi pengusaha kecil menengah. Para pengusaha yang melakukan kredit dengan nilai di bawah 10 miliar rupiah akan diberi penundaan cicilan selama 1 tahun dan juga penurunan bunga. Jokowi mengaku sudah membicarakan rencana ini dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK agar dapat diwujudkan. OJK akan memberikan kelonggaran, relaksasi kredit bagi usaha mikro, usaha kecil untuk nilai kredit di bawah 10 miliar rupiah, baik kredit yang diberikan oleh perbankan maupun industri keuangan non-bank, kata Jokowi. Di sisi lain, Jokowi juga meminta Pemda memberi bantuan kepada masyarakat yang ekonominya terdampak oleh pandemi COVID-19. Jokowi menyebutkan kebijakan menjaga jarak atau physical distancing memang efektif mencegah penyebaran COVID-19. Namun, akan banyak masyarakat kecil yang terdampak akibat kebijakan tersebut, khususnya bagi mereka yang mengandalkan pendapatan harian. Kalau ingin melakukan itu, hitung berapa orang yang jadi tidak bekerja, hitung berapa pedagang asongan, becak, supir yang tidak bekerja. Dukungan kepada sektor-sektor itu yang harus diberikan, bantuan sosial kepada mereka harus diberikan, ucap Jokowi. Jokowi mengatakan penanganan COVID-19 bukan hanya berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan rakyat, namun harus dipikirkan juga dampak sosial ekonomi yang mengikutinya. Sampai Senin 23 Maret 2020 sore kemarin, terdapat 579 kasus positif COVID-19 di Indonesia. Sebanyak 49 diantaranya meninggal dunia dan 30 lainnya dinyatakan sembuh. Sementara itu,
Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah memberi bantuan kepada masyarakat yang ekonominya terdampak oleh pandemi COVID-19. Hal itu disampaikan Jokowi saat rapat dengan gubernur seluruh Indonesia lewat video konferensi dari Istana Merdeka Jakarta Selasa 24 Maret 2020. Jokowi mengatakan, penanganan COVID-19 bukan hanya berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan rakyat, namun harus dipikirkan juga dampak sosial ekonomi yang mengikutinya. Saya berikan contoh, misalnya sebuah provinsi atau kabupaten atau kota ingin membuat sebuah kebijakan sekolah diliburkan, kantor ditutup semuanya, kemudian tempat-tempat transaksi ekonomi ditutup semuanya seperti pasar. Tolong ini benar-benar dihitung dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan yang ada, kata Jokowi. Jokowi menyebutkan kebijakan menjaga jarak atau physical distancing memang efektif mencegah penyebaran COVID-19. Namun, akan banyak masyarakat kecil yang terdampak akibat kebijakan tersebut, khususnya bagi mereka yang mengandalkan pendapatan harian. Disinilah peran Pemda untuk bisa memberi bantuan sosial. Kalau ingin melakukan itu, hitung berapa orang yang jadi tidak bekerja, hitung berapa pedagang asongan, becak, supir yang tidak bekerja. Dukungan kepada sektor-sektor itu yang harus diberikan, bantuan sosial kepada mereka harus diberikan, ucap Jokowi. Jangan hanya menutup tapi tidak dibarengi social safety net untuk mendukungi kebijakan yang dibuat, tuturnya. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo memutuskan meniadakan ujian nasional untuk tahun 2020. Hal itu disampaikan juru bicara Presiden Fajrul Rahman melalui keterangan tertulis Selasa 24 Maret 2020. Keputusan ini sebagai bagian dari sistem respon wabah COVID-19 yang salah satunya adalah pengutamaan keselamatan kesehatan rakyat. Seperti yang telah disampaikan bahwa sistem respon COVID-19 harus menyelamatkan kesehatan rakyat, daya tahan sosial, dan dunia usaha, kata Fajrul. Ia menambahkan peniadaan UN menjadi penerapan kebijakan social distancing atau pembatasan sosial untuk memotong rantai penyebaran COVID-19. Penegasan ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan pembahasan UN Selasa 24 Maret 2020 melalui video conference. UN ditiadakan untuk tingkat sekolah menengah atas atau SMA atau setingkat madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah pertama atau SMP atau setingkat madrasah sanawiyah atau MTS, dan sekolah dasar atau SD atau setingkat madrasah ibtidaiyah atau MI. Kebijakan peniadaan UN perlu diikuti oleh partisipasi aktif warga dalam penerapan perilaku social distancing, yaitu kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah, lanjut dia. Jokowi sebelumnya memimpin rapat terbatas ihwal kepastian pelaksanaan ujian nasional tahun 2020 di tengah terjadinya wabah COVID-19. Rapat berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 24 Maret 2020. Siang hari ini akan dibahas kebijakan UN untuk tahun 2020. Kita tahu COVID-19 sangat mengganggu proses pendidikan di tanah air, dan kita juga telah melakukan belajar dari rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19, ujar Jokowi saat membuka rapat. Ia menambahkan, situasi ini membawa dampak pada rencana UN tahun 2020. Tercatat, ada 8,3 juta siswa yang semestinya mengikuti UN dari 106.000 satuan pendidikan di seluruh tanah air. Ia mengatakan, saat ini tersedia 3 pilihan. Pertama, UN tetap dilaksanakan. Kedua, UN tetap dilaksanakan, tetapi pelaksanaannya ditunda. Ketiga, UN ditiadakan sama sekali. Prinsip yang utama yang harus kita pegang adalah kebijakan ini bisa kita ambil, tetapi jangan sampai merugikan dari hak 8,3 juta siswa yang harusnya mengikuti ujian nasional yang diadakan, lanjut Presiden. Ketua Komisi 10 DPR Saiful Huda sebelumnya mengatakan ada beberapa opsi penilaian yang bisa menjadi rujukan sekolah dalam menentukan kelulusan siswa. Beberapa opsi yang dibahas dan dikaji Komisi 10 DPR bersama Menteri Pendidikan Nadiem Makarim adalah pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN sebagai pengganti ujian nasional. Namun, opsi tersebut hanya akan diambil jika pihak sekolah mampu menyelenggarakan USBN secara online. Kami sepakat bahwa opsi USBN ini hanya bisa dilakukan jika dilakukan secara daring atau dalam jaring, karena pada prinsipnya kami tidak ingin ada pengumpulan siswa secara fisik di gedung-gedung sekolah, jelasnya.
Opsi berikutnya yaitu dengan mempertimbangkan nilai kumulatif siswa selama menempuh proses belajar di sekolah. Jadi nanti pihak sekolah akan menimbang nilai kumulatif yang tercermin dari nilai rapor dalam menentukan kelulusan seorang siswa, karena semua kegiatan kulikuler atau ekstrakurikuler siswa terdokumentasi dari nilai rapor, kata Huda. Terkait pembatalan pelaksanaan UN ini, Huda mengatakan Kemendikbud segera menyusun dokumen pelaksanaan teknis yang untuk didistribusikan ke sekolah-sekolah. Secara teknis nanti akan dirumuskan secara detail dalam Juklas Juknis yang akan dikeluarkan Kemendikbud, tuturnya.